Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana cara otak kita nanganin krisis? Di Explainer ini kita bakal bongkar neurobiologinya. Kita cari tahu bareng-bareng, ketangguhan mental itu sebenarnya murni bawaan lahir atau sebuah skill yang bisa banget kita latih. Nah, langsung aja kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Apa iya kapasitas kita buat bangkit dari keterpurukan itu cuma hasil loteri genetik doang? Ataukah ini justru sebuah proses dinamis yang sebenarnya bisa kita kendalikan sendiri secara penuh? Oke, pertama-tama kita harus patahin dulu nih mitos soal nativisme genetik. Ya, emang sih tes DNA kayak circle DNA itu bisa nunjukin kecenderungan reaktivitas bawaan kita. Tapi sains dengan jelas ngebuktiin kalau genetika itu cuma ibarat kanvas kosong. Ketangguhan atau resiliensi yang asli itu dibentuk lewat experience konstruktivisme. Artinya apa? Artinya kita secara aktif mengelola stres dan sengaja nyari tantangan buat ngerubah struktur fisik otak kita. Konsep ini benar-benar direvolusi di tahun 1997 sama Dr. Paul G. Stoltz. Waktu itu dia ngenalin yang namanya adversity quotient atau disingkat AQ. Dan tahu nggak, angka AQ ini terbukti jauh lebih akurat loh buat memprediksi kesuksesan seseorang pas lagi di tengah krisis, bahkan bisa dengan telak ngalahin metrik tradisional yang sering kita agung-agungkan, kayak IQ atau EQ. Terus gimana cara ngukurnya? Kita bedah lewat dimensi CORE, control, ownership, reach, dan endurance. Gini bedanya, orang dengan mindset IQ rendah itu cenderung mikir kalau dunia udah mau kiamat tiap ada masalah, alias suka membesar-besarkan sesuatu dan gampang banget ngerasa jadi korban. Kebalikannya, orang dengan IQ tinggi itu jago ngisolasi masalah biar nggak ngerembes ke aspek kehidupan lain, dan mereka langsung ngambil kendali proaktif atas hal-hal yang emang bisa mereka beresin saat itu juga. Sekarang kita masuk ke hierarki resiliensi. Ada quitter, camper, dan climber. Buat benar-benar paham konsep ini, Dr. Stoltz pakai metafora yang keren banget. Coba deh bayangin perjalanan hidup atau karir kita itu kayak lagi mendaki sebuah gunung raksasa. Di kelompok pertama ada yang namanya para quitters atau mereka yang gampang menyerah. Sayangnya mereka ini mewakili individu yang akinya masih laten atau belum terlatih. Baru juga mulai mendaki, ketemu batu kerikil sedikit aja langsung hilang harapan dan mundur teratur. Mereka ini benar-benar ngindari resiko dan rentan banget sama stres. Kelompok kedua ini nih yang bikin kaget, namanya para campers atau yang suka berkemah. Kamu tahu nggak? 80% dari angkatan kerja modern itu masuk di kategori ini. Mereka itu kerja lumayan keras, tapi ya cuma buat nyari dataran yang nyaman aja. Habis itu mereka bangun tenda di sana dan berhenti. Mereka jadi stagnan, nolak tantangan baru, dan parahnya, pas badai krisis beneran datang, mereka cuma bisa nyalahin keadaan. Nah, yang terakhir ini adalah para climbers alias pendaki sejati. Ini kelompok elit yang super langka. Mereka nggak pernah puas, ngerasa nyaman, selalu dorong batas kemampuan, dan nolak buat diam di tempat. Mereka ngebuktiin kalau level IQ tertinggi itu nggak jatuh dari langit, tapi diraih secara aktif. Caranya gimana? Dengan berani ngerangkul kegagalan sebagai tempat latihan buat ngebentuk mental yang sekuat baja. Lanjut ke pertarungan di dalam otak kita soal neuroplastisitas dan EQ. Bagian ini seru banget. Kita nggak lagi cuma ngomongin teori psikologi awang-awang, tapi kita ngebahas arsitektur fisik otak kita yang secara nyata nentuin apakah kita bakal jadi seorang quitter atau seorang climber. Jadi sebenarnya ada pertarungan sungguhan di dalam kepala kita antara amigdala dan korteks prefrontal. Amigdala itu ibarat alarm panik primitif. Pas krisis datang, dia langsung memompa kortisol yang bikin kita masuk ke mode bertahan hidup dan gak bisa mikir jernih. Tapi tunggu dulu, kita punya korteks prefrontal, sang manajer logis. Kita bisa latih dia buat ngelakuin cognitive override alias mengambil alih kendali secara rasional buat matiin alarm panik tadi. Dan disinilah letak rahasia utamanya. Anterior Mid-Cingulate Cortex atau AMCC. Ini tuh bener-bener mesin ketangguhannya otak kita. Tiap kali kamu sengaja berhadapan sama situasi yang sulit dan bikin capek, AMCC merespons dengan nebelin jalur saraf kamu pakai substansi pelindung yang namanya mielin. Bayangin aja kayak kabel listrik yang dikasih lapisan isolasi ekstra. Proses fisik inilah yang bikin informasi ngalir lebih cepat dan otomatis bikin kamu jauh lebih tangguh buat ngadepin krisis selanjutnya. Tapi ada satu poin krusial soal paradoks stres. Dengerin baik-baik ya.
Kalau kita ngasuh anak terlalu overprotective dan nyingkirin semua tantangan kecil, kita malah mengerdilkan perkembangan korteks prefrontal mereka karena hilangnya gesekan kognitif. Sebaliknya, kalau ada trauma parah yang dibiarin gitu aja tanpa bimbingan, amigdala bakal jadi hiperreaktif dan waspada terus-terusan. Kedua ekstrem ini sama-sama bakal ngancurin fondasi biologi seseorang buat punya IQ yang sehat. Dan ini tuh bukan cuma teori di atas kertas loh, kita bisa lihat dampak nyatanya dari sebuah studi korporat di PTX Surabaya. Datanya nunjukin dengan sangat jelas, 25,4% kemampuan karyawan buat tetap berkinerja stabil di tengah konflik kantor yang kacau balau itu murni disumbang dari kapasitas IQ mereka. Wow, seperempatnya sendiri loh. Belum lagi ditambah data empiris dari Universitas 11 Maret yang bener-bener matain anggapan soal takdir bawaan. Terbukti secara statistik, kalau jenis kelamin, tingkat semester, atau usia akademis, sampai di mana tempat tinggal kamu, itu dampaknya 0% buat ketangguhan kamu. 0. Jadi jelas ya, IQ itu universal banget dan 100% bergantung sama aksi nyata yang kamu lakuin. Sekarang kita masuk ke cetak biru para climber. Transformasi lewat metode LEAD. Ini bagian yang paling bisa langsung kamu praktekin. Gimana sih tepatnya ngeprogram ulang otak kamu dari seorang camper yang udah kelelahan jadi seorang climber tangguh pas badai masalah benar-benar datang? Kita bahas urutan LED ini ya. Ini tuh kayak prosedur step by step yang bisa jadi andalan kamu. Pertama, listen. Sadari dan dengerin rasa panik dari amigdala kamu tanpa ngehakimi. Kedua, establish. Ambil tanggung jawab penuh sama situasinya. Stop buang waktu cari kambing hitam. Ketiga, analyze. Bongkar asumsi lebay kamu, masalah ini nggak bakal ngancurin segalanya kok. Dan terakhir, do. Lakuin aksi sekecil apapun detik ini juga buat ngerebut kendali lagi. Ini cara paling jitu buat maksa korteks prefrontal kamu ngambil alih setir. Semua langkah lead tadi pada akhirnya ngebawa kita ke persamaan neuroplastisitas ini. Usaha ditambah emosi sama dengan pemrograman otak. Dengan secara sadar berani ngeluarin effort dan berhadapan langsung sama rasa takut atau emosi negatif, kamu benar-benar lagi nebelin sirkuit di otakmu. Jadi pas besok-besok ada krisis lagi, otak kamu udah otomatis tahu cara nanganinnya. Mekanisme pemrograman ulang otak ini persis banget kayak yang dipakai di pelatihan medis loh. Contohnya di pelatihan CPR dari American Heart Association. Lewat pemaparan terstruktur, orang awam yang tadinya cuma bisa panik lihat orang henti jantung, bisa berubah jadi sosok yang ngambil tindakan kompresi dada mekanis yang presisi dan nyelamatin kawah. Insting kepanikan itu bisa dan sangat mungkin buat kita bongkar ulang. Jadi, di akhir pembahasan kita yang ngebuka wawasan ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Sekarang ini, di titik manakah kamu lagi mendirikan tenda di gunung kehidupan kamu? Dan yang paling penting, atau kamu udah siap buat ngerasain sedikit rasa nggak nyaman, ngebongkar tenda itu dan mulai mendaki lagi?